Ditangkapnya 103 WNA asal Taiwan di salah satu villa Kecamatan Marge, Tabanan yang diduga melakukan kejahatan cyber disebut tidak ditemukan kaitannya dengan judi online, human trafficking maupun bentuk kejahatan digital lainnya di wilayah Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan, mereka yang saat ini ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Badung mengaku melakukan kegiatan skimming atau tindakan pencurian informasi kartu kredit dengan korban sesama warga asing yang berada di luar Indonesia. Dipastikan melalui konteks keimigrasian, 103 warga Taiwan itu diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Hingga saat ini, pihaknya tidak menemukan adanya kemungkinan tindak kejahatan lainnya. Namun mereka diduga melakukan kejahatan cyber berdasarkan temuan banyaknya unit handphone dan komputer di lokasi kejadian. Diketahui 103 warga Taiwan yang terjaring melalui operasi tertutup pada Rabu pagi 27 Juni 2024 di salah satu villa Kecamatan Marge, Tabanan oleh tim dari Satgas Laksana Becik bekerjasama dengan BAIS TNI merupakan upaya dalam memetakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Kami pastikan tidak ada judi online, juga kami tidak menemukan kaitannya. Untuk tindak pidana tidak kami temukan untuk terpenuhi untuk kita naikkan ke dalam penyidikan. Namun demikian di dalam BAP, berita acara pemeriksaan, bahwa disampaikan kegiatan mereka adalah kegiatan dengan target orang-orang yang berada di luar negeri. Tersebut di dalam pemeriksaan adalah orang-orang yang berada di Malaysia. Sehingga dapat dikatakan seperti mereka melakukan kegiatannya di Indonesia, tetapi korbannya ada di negara lain. Sehingga sulit sekali untuk terpenuhinya unsur pidana di dalam hal seperti ini. Yang pertama tadi Pak Pemir, apakah sudah terdeteksi misalnya ada berkaitan jualnya server di nasional yang Kominfo kemarin? Sampai dengan saat ini kami belum melihat hubungannya. Dari seluruh WNA yang diamankan terdiri dari 12 orang perempuan dan 91 laki-laki hanya mengantongi jenis izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal kunjungan atau ITK, dan visa on arrival. Ketua Tim Kerja Bidang Pengawasan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Jenderal Imigrasi Arief Eka Rianto mengatakan, mereka datang ke Indonesia tidak secara bersamaan sejak 2023 dan berpindah-pindah sehingga sulit dideteksi. Saat ini di Bali mereka menyewa villa dan tim mendapat informasi dari kepala lingkungan setempat karena diketahui identitas mereka yang tidak sesuai. Kemudian tim gabungan melakukan penggerebekan di lokasi villa yang menampung ratusan WNA tersebut. Saat tim melakukan pengamanan, mereka disebut sedang berada di dalam satu ruangan secara bersamaan dengan melakukan aktivitas menggunakan handphone maupun komputer. Mereka bekerja dikontrol dari luar Indonesia dengan komunikasi melalui handphone. Sehingga mereka bisa menampung, villanya cukup luas, terdiri dari beberapa kamar, 3 lantai, dan bahkan ada basement turun ke bawah 3, jadi bisa menampung mereka. Jadi untuk kegiatan mereka pada saat kami melakukan pengamanan, mereka sedang beraktivitas duduk di suatu ruangan secara bersamaan dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada di depan. Nah, dari pentolan yang berdasarkan hasil pemeriksaan kami, mereka bekerja secara remote dari luar, menggunakan komunikasi by handphone. Jadi, kepemilikan villa mereka menyewa. Kedatangannya mereka bervariasi, jadi mereka kedatangannya tidak secara bergerombolan, tidak secara masif datang ke Indonesia, tapi satu persatu atau dalam kelompok-kelompok kecil, mungkin 3 orang, 4 orang, dan 5 orang. Bervariasi dari berbagai airport di Indonesia, dari berbagai tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa handphone berbagai merek sebanyak 454 unit, 3 unit iPad, 3 unit monitor, 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit power supply, 1 box charger dan kabel, 2 unit charger laptop, 4 unit router IndiHome, 1 unit router TP-Link, dan 13 kartu identitas. Kabar Bali Hits mengabarkan.